Ada cinta segitiga di kafe tempat mereka bekerja berujung permasalahan hukum yang cukup menggegerkan di Kalimantan. Karyawan bekerja sama menghabisi bosnya sendiri perihal cemburu dan juga merasa sakit hati dimarahi. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Seorang laki-laki bernama Lodoy Tanus berusia 74 tahun. Dirinya pun bekerja menjadi PNS, bahkan kini sudah pensiun. Dikenal sebagai lelaki yang baik, ramah, pekerja keras, dirinya pun suka membantu yang membutuhkan. Bahkan di lingkungannya, Lodoy sendiri kerap berkegiatan sosial. Punya kehidupan mentereng, punya banyak properti, Lodoy sendiri nampak lebih memilih usaha pasca dirinya pensiun. Terakhir membuka satu kafe bernama Barito Indah yang dikelola karyawan kepercayaannya. Di sana pun ada Yulia, kerabat jauh Lodoy. Tak sendiri, Yulia sendiri dibantu Lena alias Bobo yang ternyata tetangga di lingkungan Lodoy yang juga sudah dikenal cukup lama oleh Lodoy. Lena alias Bobo sendiri berusia 26 tahun. Lena sendiri wanita namun gayanya berpenampilan tomboy. Kafe tersebut buka dari jam 1 siang hingga jam 12 malam. Di sana juga banyak pegawai lainnya. Semua baik-baik saja dan di awal pengunjung kafe pun ramai. 2 hari sekali Lodoy pun nampak sering mengecek kafe tersebut. Lodoy dikenal sebagai bos yang baik, dirinya pun akrab dengan para karyawannya. 1,5 bulan berjalan, kafe tersebut mulai ada kejanggalan. Menurut para pekerja lainnya, Yulia dengan Lena Bobo selalu bersama kemana-mana. Bahkan mereka pun tak pernah lepas satu sama lain. Uring-uringan di kafe membuat karyawan lain bingung. Sempat ditanyakan ada apa, namun Lena Bobo tak pernah mengakui ada apa. Hingga di tanggal 3 Juni 2023, Lena dengan kedua temannya yaitu Mustika dan Triwanti, temannya sesama wanita namun bergaya tomboy. Saat itu mereka pun sedang ngobrol di lobi. Lena mengaku kepada kedua orang temannya ini kesal kepada sang boy Lodoy karena kasar kepada dirinya. Bahkan belakangan yakin kalau Yulia ada hubungan dengan Lodoy. Lena mengakui kalau dirinya pernah melihat Lodoy berpelukan dengan Yulia, bahkan saat itu terlihat mereka mesra. Nampaknya Lena sendiri cemburu dengan kedekatan sang bos dengan Yulia. Nampaknya Lena sendiri cemburu dengan kedekatan bos dan Yulia, padahal mereka masih berkerabat. Lena yakin kalau di antara keduanya ada hubungan. Lena yakin di belakang ternyata mereka ada hubungan diam-diam tanpa siapapun tahu, karena Lena mengaku pernah memergoki. Lena mengajak kedua orang temannya ini untuk menghabisi sang bos Lodoy, namun nampaknya mereka takut dan menolak. Tak menyerah dengan penolakan kedua temannya, membujuk kedua orang temannya ini hingga akhirnya mereka pun mau. Lena mengatur semua rencana hingga kedua temannya ini hanya menuruti saja. Langsung melakukan aksinya, Lena pun mengundang Lodoy ke salah satu pesta keluarganya ada hajatan. Karena memang Lena tahu Lodoy itu ramah, suka pesta dan pasti menyetujuinya. Benar saja Lodoy saat itu mau dan menyetujuinya. Tanggal 8 Juni 2023, Mustika dan Tri menjemput Lena dengan mobil yang mereka rental. Tak lama mereka pun menjemput Lodoy di rumahnya di jam 10 pagi. Mereka berempat menuju desa tanpa Lodoy tahu kalau ternyata di mobil sudah ada peralatan untuk menghabisi dirinya. Lena yang menyetir sementara Lodoy di kursi penumpang. Mustika dengan Tri ada di belakang. Di dalam perjalanan nampak mereka pun bahagia, mereka pun ngobrol dan mereka pun sempat membeli minuman jenis anggur. Mereka minum-minum kemudian melanjutkan perjalanan. Bahkan saat itu mereka sempat berhenti mengaku ingin ke toilet. Usai dengan semua keperluannya mereka pun langsung akhirnya pergi lagi melanjutkan perjalanan. Hingga di perjalanan Lodoy mengaku dirinya pusing ingin tidur karena mabuk. Mereka seakan sengaja membuat Lodoy minum anggur hingga akhirnya mabuk. Setelah di perjalanan simpang arah Bunto, Mustika menjerat Lodoy dengan tali yang disiapkan dari belakang. Sementara Tri memukul dada Lodoy 5 kali dengan menggunakan palu. Pada saat itu Lodoy yang lemah karena mabuk nampak tak bisa melawan hingga akhirnya dirinya pun menghembuskan napas terakhir. Sadar kalau Lodoy sudah tak bernyawa, mereka pun mencari tempat untuk membuang jasad Lodoy. Berjalan-jalan mencari tempat yang sepi hingga akhirnya beberapa kali bolak-balik tepat di jam 11 malam. Mobil mereka berhenti di gorong-gorong daerah Kapuas. Sebelumnya mereka membawa handphone, uang 3 juta, emas berupa kalung 1 ons, gelang dan juga cincin. Usai membawa semuanya, mereka membuang jasad Lodoy ke aliran sungai Gorong-Gorong. Tak lama mereka pun langsung pergi meninggalkan jasad begitu saja dan pergi ke Palangkaraya. Sementara tak lama, anak dari Lodoy Nopianti merasa sang ayah nampak tak bisa dihubungi. Langsung datang ke rumah sang ayah namun rumah kosong. Mencoba menelpon lagi hingga akhirnya menelpon kepercayaan sang ayah Dadan. Saat itu Dadan mengungkapkan kalau sang bos Lodoy sedang melayat ke rumah saudaranya. Nopi bingung karena merasa tak ada kerabat yang meninggal.
hingga akhirnya menunggu beberapa hari. Tak ada kabar beberapa hari, anak-anak dari Lodoy pun melaporkan kehilangan sang ayah ke pihak kepolisian. Hingga 4 hari kemudian Nopi, anak dari Lodoy, mendapatkan kabar dari pihak kepolisian ditemukan sesosok jasad lelaki di Sungai Kapuas. Nopi dengan adik dan kakaknya langsung ke rumah sakit didampingi pihak kepolisian. Benar saja, jasad yang ada di rumah sakit adalah Lodoy sang ayah. Pihak kepolisian melakukan interogasi kepada keluarga korban dan meminta keterangan. Menurut keluarga, kehilangan handphone, emas berupa kaleng 1 ons, gelang puluhan gram, dan juga cincin berlian hilang. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan mendapatkan banyak keterangan. Ternyata Lodoy dijemput Lena saat itu. Menyelidiki hingga akhirnya mendapatkan bukti CCTV. Lena sendiri diamankan di kafe saat bekerja. Sementara kedua orang teman lainnya diamankan di kos-kosan karena sedang libur kerja. Tanpa bisa mengelak lagi, akhirnya Lena dengan kedua orang lainnya mengakui dirinya pelakunya. Diungkap motifnya karena ternyata Lena sendiri cemburu kepada Lodoy yang serap mesra dengan Yulia. Bahkan saat itu, Lena alias Bobo pun mengakui kalau dirinya adalah pacar Yulia. Meski di persidangan Yulia membantah, menyebutkan mereka hanya teman biasa. Lena, Mustika, dan juga Tri diamankan pihak yang berwajib dan menjalani beberapa kali persidangan. Hingga dalam persidangan tersebut, mereka pun mendapatkan vonis 18 tahun penjara. Tepatnya di tanggal 5 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Kapuas. Meski keluarga tak puas, namun akhirnya mereka tak bisa berbuat apa-apa. Lebih mengikhlaskan, bahkan mereka pun mengaku tak akan memaafkan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.